Selamat datang kembali para pendengar setia. Kisah-kisah horor legenda Nusantara yang mendebarkan. Kali ini kita akan menyelami sebuah kisah kelam yang berasal dari sebuah desa Terpencil di pelosok tanah Jawa yang asri. Desa Sumberagung namanya. Sebuah desa kecil yang terletak di antara perbukitan dan hutan lebat. Desa ini dikenal dengan kehidupan warganya yang sederhana namun penuh dengan kearifan lokal. Namun di balik ketenangan dan keindahan, alamnya tersimpan sebuah kisah misteri yang mengerikan. Kisah yang telah diwariskan turun-temurun oleh para tetua desa kepada generasi-generasi berikutnya. Di perbatasan desa tersebut berdiri sebuah pohon kapuk besar yang usianya sudah puluhan tahun. Pohon itu bukan sekadar pohon biasa, melainkan tempat bersemayamnya sesosok arwah penasaran yang telah lama menyimpan dendam dan kesedihan mendalam. Konon di bawah pohon itulah dahulu seorang wanita mengalami nasib tragis yang mengenaskan. Kematiannya yang penuh kepedihan membuat arwahnya tidak bisa tenang dan terus gentayangan mencari keadilan. Warga setempat menyebutnya sebagai kuntilanak yang sering menampakkan diri, terutama pada malam hari. Suara tangisan pilu sering terdengar dari arah pohon tersebut membuat siapapun yang mendengarnya merinding. Bau harum bunga melati yang menyengat kerap tercium meski tidak ada tanaman melati di sekitarnya. Beberapa warga yang berani melintas sendirian pada malam hari mengaku pernah melihat penampakan mengerikan. Kisah ini bukan sekadar cerita fiktif belaka, melainkan legenda yang dipercaya turun-temurun oleh masyarakat setempat hingga saat ini masih diyakini kebenarannya. Bagaimana awal mula kisah tragis ini terjadi dan mengapa arwah tersebut begitu penasaran siapa sajakah tokoh-tokoh yang akan terlibat dalam menghadapi teror mengerikan ini nantinya. Mari kita simak bersama kisah lengkapnya yang akan dibagi menjadi beberapa bagian menarik. Setiap bagian akan mengungkap misteri demi misteri yang tersembunyi di balik legenda ini. Siapkan diri kalian dan pastikan berada di tempat yang nyaman sebelum mendengarkan kisah selanjutnya. Karena kisah kuntilanak di pohon kapuk perbatasan desa ini akan membawa kalian merasakan ketegangan dan kengerian yang mendalam sepanjang cerita. Jangan lewatkan setiap detail, karena setiap bagian memiliki keterkaitan penting dengan bagian lainnya. Mari kita mulai perjalanan mendebarkan ini bersama, sama menyusuri kegelapan malam di desa Sumberagung. Pohon kapuk perbatasan desa Sumberagung sudah berdiri sejak puluhan tahun silam. Batangnya besar dan tinggi, cabangnya menjulur ke arah jalan setapak yang menghubungkan dua desa. Warga setempat menyebutnya pohon keramat yang angker. Tempat bersemayamnya sosok kuntilanak. Sartono, seorang pemuda penjaga kebun, sering melintasi jalan itu setiap malam pulang bekerja. Ia tak pernah percaya cerita mistis para tetua. Baginya semua hanya mitos untuk menakuti anak kecil agar tidak keluar malam. Suatu malam di bulan purnama, Sartono pulang lebih larut karena harus menyelesaikan pekerjaan. Jalan setapak itu gelap, hanya diterangi cahaya bulan yang menembus celah dedaunan. Saat melewati pohon kapuk, ia mencium bau bunga melati yang menyengat dan pekat. Padahal di sekitar situ tidak ada satupun tanaman melati yang tumbuh. Bulu kuduknya mulai berdiri, namun ia tetap melangkah, berusaha tenang menahan rasa takut. Tiba-tiba matanya menangkap sesosok wanita berbaju putih berdiri di bawah pohon. Rambutnya panjang terurai hitam, menutupi sebagian wajahnya yang pucat. Sartono terpaku sejenak di tempat, tubuhnya terasa dingin dan kaku. Sosok itu perlahan menoleh, memperlihatkan wajah tanpa mata, hanya lubang hitam yang dalam. Sartono berlari sekuat tenaga, meninggalkan jalan setapak itu tanpa berani menoleh ke belakang. Sesampainya di rumah,
Tubuhnya gemetar hebat, keringat dingin membasahi sekujur badan. Ia bersumpah tidak akan lagi melewati jalan itu sendirian. Namun kejadian malam itu hanyalah awal dari teror yang akan menghantui seluruh desa. Esok harinya kabar aneh beredar. Seorang warga bernama Marsini dikabarkan hilang tanpa jejak. Terakhir terlihat menuju arah pohon kapuk. Desa Sumberagung mulai diselimuti ketakutan. Sementara sosok putih itu terus menampakkan diri setiap malam, menunggu mangsa berikutnya yang lengah. Pagi itu warga desa Sumberagung berkumpul di balai desa dengan wajah cemas. Kepala desa Wiryono memimpin pertemuan mendadak, membahas hilangnya Marsini secara misterius. Suaminya bernama Parjo menangis sambil bercerita. Istrinya pamit mencari kayu bakar dekat area pohon kapuk perbatasan. Sejak semalam ia tak kembali dan pencarian semalaman tidak membuahkan hasil. Beberapa warga yang ikut mencari mengaku mendengar suara tangisan wanita dari arah pohon keramat itu. Namun setiap kali didekati, suara tersebut menghilang begitu saja. Sartono yang hadir dalam pertemuan akhirnya menceritakan pengalamannya semalam. Awalnya warga meragukan ceritanya, mengira ia hanya ketakutan berlebihan. Namun Mbah Karto, sesepuh desa yang dituakan, angkat bicara dengan wajah serius. Ia mengatakan pohon kapuk itu sudah lama menjadi tempat tinggal kuntilanak yang gentayangan mencari mangsa. Menurut cerita turun-temurun, sosok itu dulunya adalah wanita bernama Wagini yang meninggal saat melahirkan puluhan tahun silam. Jasadnya dikuburkan tergesa-gesa tanpa upacara adat yang semestinya, sehingga arwahnya penasaran dan gentayangan. Mbah Karto memperingatkan seluruh warga agar tidak melintasi jalan itu, terutama saat senja hingga tengah malam. Namun peringatan itu datang terlambat bagi Marsini yang sudah menghilang. Siang harinya beberapa pemuda desa nekat mendatangi pohon kapuk tersebut untuk mencari petunjuk keberadaan Marsini. Di antara mereka ada Bagus dan Slamet, dua sahabat karib yang pemberani. Sesampainya di bawah pohon besar, mereka menemukan selendang merah tergeletak yang dikenali sebagai milik Marsini. Anehnya tanah di sekitar situ terasa dingin meskipun matahari terik. Bagus mencoba mengangkat selendang itu, namun tangannya tiba-tiba terasa kaku. Slamet yang melihat kejadian aneh segera menarik tangan sahabatnya menjauh. Keduanya berlari meninggalkan tempat itu dengan perasaan tidak menentu dan takut. Sesampainya di desa, mereka melapor kepada Wiryono dan Mbah Karto tentang penemuan tersebut. Mbah Karto menghela nafas berat, mengetahui bahwa sosok kuntilanak itu mulai menunjukkan keberadaannya secara nyata. Malam harinya, desa mengadakan ronda lebih ketat dari biasanya sebagai antisipasi. Namun tak ada yang menyangka, teror sebenarnya baru saja dimulai dan akan segera menjalar ke rumah-rumah warga yang lengah. Malam itu, para pemuda desa berjaga bergiliran di pos ronda dekat perbatasan jalan menuju pohon kapuk. Bagus masih merasakan tangannya kaku sejak insiden siang tadi di pohon. Slamet terus menemani sahabatnya itu, khawatir ada sesuatu yang menempel. Sekitar pukul 11 malam, udara tiba-tiba berubah dingin menusuk. Meski tidak sedang musim hujan, beberapa penjaga ronda mulai gelisah, saling berpandangan tanpa berani bicara. Dari kejauhan terdengar suara langkah kaki, pelan namun semakin lama semakin dekat. Parjo, suami Marsini yang ikut berjaga, berdiri paling waspada berharap istrinya kembali. Tiba-tiba sesosok bayangan putih melintas di antara pepohonan pinggir jalan desa. Semua penjaga terdiam kaku, ketakutan. Tidak ada yang berani bergerak sedikit pun. Bayangan itu berhenti tepat di tengah jalan setapak yang biasa dilalui warga. Perlahan sosok itu menoleh ke arah pos ronda tempat para pemuda berjaga.
Wajahnya pucat pasi dengan mata merah, menyala tajam menembus kegelapan malam. Parjo yang melihat wajah itu seketika merasa familiar dengan sosok tersebut. Ia yakin itu adalah istrinya Marsini, namun dalam wujud yang sudah berbeda. Dengan nekat, Parjo berlari mendekat, memanggil nama istrinya berulang kali. Bagus dan Slamet berusaha mencegahnya, namun Parjo sudah terlanjur mendekati sosok itu. Begitu jaraknya semakin dekat, sosok putih itu tiba-tiba menghilang. Digantikan suara tawa melengking dari atas pohon. Semua mata menengadah ke arah dahan dan mendapati sosok kuntilanak bergelantungan terbalik. Rambutnya yang panjang menjuntai ke bawah. Wajahnya menyeringai dengan gigi tajam mengerikan. Parjo terjatuh lemas tak berdaya. Tubuhnya gemetar hebat menyaksikan pemandangan itu. Para penjaga lain segera menariknya menjauh. Sambil membawa lari menuju rumah Wiryono, sosok itu tidak mengejar mereka. Hanya tertawa mengerikan sambil menatap kepergian rombongan. Sesampainya di rumah kepala desa, Parjo pingsan dan mengigau menyebut nama. Istrinya berulang kali dengan suara parau. Mbah Karto yang segera dipanggil, membacakan doa dan menaburkan air yang telah diberi mantra penolak bala. Ia menjelaskan bahwa kuntilanak itu sudah semakin berani menampakkan wujud aslinya. Menurutnya ini pertanda buruk bagi desa karena arwah itu sedang mencari tumbal untuk menyempurnakan dendamnya yang lama. Malam itu seluruh warga desa tidak ada yang bisa memejamkan mata. Ketakutan menyelimuti setiap sudut rumah mereka. Keesokan harinya, Mbah Karto mengumpulkan warga di balai desa untuk membahas langkah selanjutnya menghadapi teror kuntilanak tersebut. Ia menjelaskan bahwa arwah Wagini semakin kuat karena dendam yang terpendam lama. Menurut penuturannya, dahulu Wagini meninggal dalam keadaan yang sangat tragis dan menyakitkan. Suaminya sendiri bernama Raden Sastro tega meninggalkannya saat proses melahirkan demi menikahi wanita lain di desa seberang. Wagini melahirkan sendirian di gubuk tanpa bantuan siapapun hingga akhirnya meninggal. Jasadnya baru ditemukan 3 hari kemudian dalam kondisi yang sudah tidak utuh. Karena takut terkena penyakit dan sial, warga saat itu buru-buru menguburkannya tanpa memandikan dan mengkafani secara layak. Kuburannya pun asal-asalan tanpa nisan, tepat di dekat pohon kapuk yang sekarang. Sejak saat itu arwahnya penasaran dan gentayangan mencari pelampiasan atas dendamnya. Mbah Karto menegaskan bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan teror ini adalah memindahkan dan memakamkan ulang jasad Wagini secara benar. Namun lokasi pasti kuburan lama itu sudah tidak ada yang mengetahui dengan jelas. Wiryono selaku kepala desa mengusulkan agar warga bergotong royong mencari titik lokasi dengan bantuan petunjuk dari Mbah Karto. Sementara itu, kondisi Parjo semakin memburuk. Ia terus mengigau dan menolak makan. Sejak kejadian semalam di pos ronda, istri Wiryono yang bernama Suminah merawat Parjo dengan penuh kesabaran, namun kondisinya tak kunjung membaik sedikit pun. Di sisi lain, Bagus mulai merasakan keanehan pada tubuhnya, terutama tangan kanan. Kulitnya berubah pucat kebiruan dengan urat yang menghitam menjalar dari ujung jari. Slamet yang mendampingi sahabatnya itu semakin khawatir dan segera melapor kepada Mbah Karto. Setelah diperiksa, Mbah Karto terkejut mendapati bahwa Bagus telah tersentuh langsung oleh aura negatif dari selendang milik Marsini. Ia menduga selendang tersebut telah dijadikan media oleh kuntilanak untuk mengikat siapapun yang menyentuhnya tanpa perlindungan. Jika tidak segera ditangani, Bagus bisa mengalami nasib yang sama seperti Marsini. Mbah Karto segera meracik ramuan khusus dan membacakan mantra penawar sambil mengoleskannya ke bagian tangan Bagus yang menghitam. Proses itu berlangsung cukup lama dan melelahkan hingga akhirnya warna kulit Bagus
perlahan kembali normal, meski masih terasa lemas. Malam harinya suasana desa semakin mencekam karena kabut tebal turun lebih awal, menyelimuti seluruh wilayah termasuk pemukiman warga. Dari kejauhan terdengar isak tangis samar yang membuat siapapun yang mendengarnya merinding ketakutan. Wiryono memerintahkan seluruh warga untuk tetap berada di dalam rumah malam itu sambil menunggu rencana pencarian kuburan lama esok hari. Pagi harinya kabut masih tersisa, menyelimuti desa Sumberagung dengan suasana suram. Wiryono mengumpulkan beberapa warga terpilih untuk memulai pencarian lokasi kuburan lama Wagini. Rombongan itu terdiri dari Sartono, Bagus yang sudah pulih, Slamet, dan beberapa pemuda lainnya. Mbah Karto ikut memimpin dengan membawa perlengkapan ritual seperti kemenyan dan air suci. Mereka menyusuri area sekitar pohon kapuk dengan hati-hati sambil membaca doa keselamatan. Mbah Karto menggunakan tongkat bambu tuanya untuk menunjuk arah berdasarkan firasat batinnya. Setelah berjalan cukup jauh dari pohon, mereka menemukan gundukan tanah yang mencurigakan. Tanah itu terlihat berbeda dari sekitarnya, agak menonjol dan ditumbuhi rumput liar. Mbah Karto memerintahkan agar warga menggali, perlahan dengan penuh kehati-hatian dan rasa hormat. Sartono dan Bagus mulai menggali tanah, menggunakan cangkul sambil terus melafalkan doa. Semakin dalam galian, semakin tercium bau. Anyir yang menyengat membuat beberapa warga mual. Tidak lama kemudian, cangkul Sartono membentur sesuatu yang keras di dalam tanah. Dengan hati-hati, mereka membersihkan tanah dan menemukan sisa tulang belulang manusia. Di dekat tulang itu juga ditemukan kain lusuh yang diduga bekas pakaian Wagini. Mbah Karto segera memerintahkan penggalian dihentikan dan meminta warga mengambil jarak sejenak. Ia membakar kemenyan sambil mengucapkan mantra, meminta izin untuk memindahkan jasad tersebut. Tiba-tiba angin berhembus kencang tanpa sebab, menerbangkan debu dan dedaunan kering di sekitar. Beberapa warga merasa merinding dan ketakutan, namun Mbah Karto tetap tenang melanjutkan ritualnya. Setelah doa selesai dibacakan, angin itu perlahan mereda dan suasana kembali normal. Tulang belulang tersebut kemudian dibungkus kain putih bersih yang telah disiapkan sebelumnya. Wiryono memutuskan pemakaman ulang akan dilaksanakan sore itu juga di pemakaman umum desa. Sepanjang perjalanan pulang membawa jasad itu, suasana terasa berat dan mencekam bagi rombongan. Sartono yang berjalan paling belakang merasa seperti diikuti oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ia berusaha mengabaikan perasaan itu dan mempercepat langkahnya menyusul rombongan di depan. Sesampainya di desa, warga lain sudah menyiapkan liang lahat dan perlengkapan pemakaman Islami. Mbah Karto memimpin prosesi dengan khidmat, membacakan doa dan tahlil untuk arwah Wagini. Semua warga berharap dengan pemakaman yang layak ini teror kuntilanak akan segera berakhir. Namun Mbah Karto dalam hati kecilnya masih merasakan firasat bahwa dendam Wagini belum sepenuhnya reda hanya dengan ritual ini saja. Prosesi pemakaman ulang selesai dilaksanakan. Saat matahari mulai condong ke barat, warga berharap dengan selesainya ritual itu, teror kuntilanak akan segera menghilang selamanya. Malam pertama setelah pemakaman terasa tenang. Tidak ada suara aneh maupun penampakan mengerikan. Wiryono mulai merasa lega dan optimis bahwa masalah desa akhirnya telah terselesaikan. Namun Mbah Karto tetap waspada dan menyarankan warga untuk tetap berhati-hati. Ia merasakan sesuatu yang janggal meskipun secara kasat mata semua terlihat baik-baik saja. 2 hari berlalu tanpa kejadian aneh, membuat sebagian besar warga mulai tenang kembali. Parjo yang sebelumnya sakit parah perlahan mulai membaik meski masih terlihat murung. Sartono kembali menjalani rutinitas seperti biasa, menjaga kebun dan pulang melewati jalan setapak. Namun ia tetap menghindari melewati pohon kapuk sendirian, terutama saat malam hari tiba. Suatu sore,
Bagus dan Slamet mengunjungi area pohon kapuk untuk memastikan keadaan sekitar. Mereka mendapati sesuatu yang mengejutkan, yaitu gundukan bekas kuburan lama Wagini tergali kembali. Tanah di sekitarnya berserakan tidak beraturan, seperti ada yang menggali dengan tergesa-gesa. Keduanya segera berlari melapor kepada Mbah Karto yang saat itu sedang beristirahat di rumah. Mendengar laporan tersebut, wajah Mbah Karto berubah pucat dan raut cemas terpancar jelas. Ia menjelaskan bahwa kemungkinan ada sesuatu Yang tidak diinginkan sedang terjadi di sana. bisa jadi arwah Wagini belum tenang sepenuhnya, atau ada kekuatan lain yang mengganggu. Mbah Karto segera bergegas menuju lokasi. Ditemani Wiryono dan beberapa pemuda desa lainnya. Sesampainya di sana, mereka mendapati bau anyir yang sangat menyengat dari lubang kosong. Tulang belulang yang sudah dimakamkan ulang itu ternyata telah lenyap tanpa jejak sedikit pun. Mbah Karto terduduk lemas, menyadari bahwa arwah Wagini telah kembali mengambil jasadnya sendiri. Ini menandakan dendamnya belum reda sepenuhnya, dan ritual yang dilakukan belum cukup ampuh. Ia menduga ada sesuatu yang terlewat dalam prosesi pemakaman yang mereka lakukan kemarin. Malam harinya, kabut tebal kembali turun, lebih pekat dari sebelumnya menyelimuti seluruh desa. Suara tangisan wanita terdengar lebih jelas dan lebih dekat dari arah pemukiman warga. Wiryono segera memerintahkan warga untuk berkumpul di balai desa demi keselamatan bersama malam itu. Mbah Karto menyadari bahwa kuntilanak itu kini menargetkan sesuatu yang lebih besar dari sebelumnya, dan waktu mereka semakin menipis untuk menghentikannya. Seluruh warga berkumpul di balai desa dengan wajah cemas menunggu arahan Mbah Karto. Suasana malam itu semakin mencekam dengan kabut tebal yang tidak biasa menyelimuti desa. Mbah Karto duduk bersila di tengah ruangan sambil memejamkan mata mencoba menerawang. Setelah beberapa saat ia membuka mata dengan raut wajah yang semakin serius mendalam. Ia menjelaskan bahwa kesalahan mereka adalah tidak menemukan sosok Raden Sastro, suami Wagini. Dendam Wagini sebenarnya bukan kepada desa, melainkan kepada suaminya yang telah mengkhianatinya dahulu. Tanpa penyelesaian dengan sosok itu langsung, ritual pemakaman apapun tidak akan pernah berhasil. Wiryono bertanya kemana perginya Raden Sastro. Setelah meninggalkan Wagini puluhan tahun silam, Mbah Karto mengatakan bahwa berdasarkan cerita, lama Raden Sastro pindah ke desa seberang dan menikah dengan wanita yang disukainya itu. Namun keturunannya kemungkinan masih ada, tinggal di sekitar wilayah tersebut hingga sekarang. Tiba-tiba Parjo yang duduk di sudut ruangan berdiri dengan wajah pucat pasi. Ia mengaku bahwa neneknya dahulu pernah bercerita tentang kakek buyutnya bernama Raden Sastro. Semua yang hadir terkejut mendengar pengakuan. Itu karena tidak menyangka hubungan tersembunyi ini. Parjo menjelaskan bahwa neneknya dulu selalu merasa bersalah dan sering berziarah secara diam-diam ke arah pohon kapuk meski tidak pernah menceritakan alasan sebenarnya kepada siapapun, termasuk keluarganya. Mbah Karto akhirnya menyadari bahwa inilah alasan kuntilanak itu semakin mengincar keluarga. Parjo sebagai keturunan dari pengkhianat yang menyebabkan kematian tragis Wagini bertahun-tahun yang lalu. Malam semakin larut ketika tiba-tiba lampu di balai desa mulai berkedip aneh. Suhu ruangan turun drastis membuat semua orang merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Suara tangisan yang tadinya terdengar jauh, kini terasa sangat dekat, seperti berada di dalam ruangan. Mbah Karto segera memerintahkan warga membentuk lingkaran dan tidak boleh keluar dari barisan. Ia mulai membakar kemenyan sambil melantunkan doa-doa perlindungan dengan suara yang bergetar. Tiba-tiba pintu balai desa terbuka sendiri dengan hembusan angin yang sangat kencang. Semua mata tertuju ke arah pintu dan mendapati sosok putih berdiri di ambang. Wajahnya yang pucat
menatap tajam ke arah Parjo yang gemetar ketakutan di tempatnya. Mbah Karto berdiri menghadang sambil berteriak. Mantra terakhir yang ia miliki untuk melindungi mereka semua dari amukan dendam Wagini malam itu. Sosok Wagini melangkah perlahan memasuki ruangan. Matanya yang merah menyala terus menatap Parjo. Mbah Karto berdiri tegak menghadang di depan sambil terus melantunkan mantra perlindungan kuat. Angin berhembus semakin kencang, membuat lampu balai desa padam total menyisakan kegelapan pekat. Hanya cahaya obor yang dipegang beberapa warga menjadi satu-satunya penerang ruangan itu. Wagini mengeluarkan suara tangisan yang memilukan, bercampur amarah yang telah terpendam puluhan tahun. Ia menuding Parjo sebagai keturunan pengkhianat yang harus menanggung dosa leluhurnya sendiri. Parjo yang gemetar hebat tiba-tiba memberanikan diri melangkah maju menghadapi arwah itu. Ia bersujud sambil menangis memohon ampun atas nama kakek buyutnya Raden Sastro dahulu. Parjo mengaku tidak mengetahui apapun tentang kesalahan masa lalu yang diwariskan kepada keluarganya. Ia berjanji akan merawat makam Wagini dengan layak sebagai bentuk permintaan maaf yang tulus. Mbah Karto menambahkan bahwa dendam yang terus dipelihara hanya akan menyakiti diri sendiri. Ia mengajak arwah Wagini untuk merelakan masa lalu dan menerima permohonan maaf tulus itu. Suasana ruangan tiba-tiba bergetar hebat, membuat semua warga terjatuh dan berpegangan erat. Wagini mengangkat kedua tangannya ke atas, seolah melepaskan seluruh amarah yang tersimpan lama. Suara tangisannya berubah menjadi lebih lirih dan perlahan penuh dengan kesedihan mendalam, bukan amarah. Cahaya putih lembut tiba-tiba muncul dari langit-langit menyinari sosok Wagini perlahan. Wajahnya yang tadinya menyeramkan berubah menjadi tenang dengan raut kesedihan yang mendalam terlihat. Ia menatap Parjo sekali lagi dengan tatapan yang jauh lebih lembut dari sebelumnya. Perlahan tubuhnya mulai memudar bersamaan dengan cahaya yang semakin terang menyilaukan seisi ruangan. Sebelum benar-benar menghilang, terdengar bisikan lirih berisi ucapan terima kasih dan kelegaan. Angin yang tadinya kencang berubah menjadi sepoi-sepoi lembut membawa aroma bunga melati harum. Lampu balai desa kembali menyala normal, menandakan bahwa kekuatan gaib itu telah pergi. Semua warga menangis lega sambil memeluk, satu sama lain merasakan beban berat terangkat. Mbah Karto terduduk lemas namun tersenyum, mengetahui bahwa dendam Wagini akhirnya benar-benar reda. Keesokan harinya, warga bergotong royong membangun nisan yang layak dan merawat pemakaman itu. Sejak saat itu desa Sumberagung kembali tenang, tanpa ada lagi teror maupun penampakan mengerikan. Pohon kapuk perbatasan desa tetap berdiri, namun kini hanya menjadi saksi bisu kisah pilu yang akhirnya menemukan kedamaian abadi selamanya. Bertahun-tahun berlalu sejak malam mencekam, itu desa Sumberagung tumbuh menjadi lebih tenteram. Pohon kapuk perbatasan desa masih berdiri, kokoh namun kini tidak lagi menyimpan aura mengerikan. Warga yang melintas pada malam hari tidak lagi merasakan bulu kuduk berdiri seperti dulu. Parjo yang selamat dari kejadian itu menepati janjinya merawat makam Wagini dengan telaten. Setiap malam Jumat ia selalu berziarah, membawa bunga dan membacakan doa dengan khusyuk. Kebiasaan itu kemudian diwariskan kepada anak cucunya agar tidak pernah melupakan kisah tersebut. Sartono yang dahulu menjadi saksi pertama penampakan kuntilanak itu kini telah menikah dan hidup tenang bersama keluarga kecilnya di desa. Ia sering menceritakan pengalamannya kepada generasi muda sebagai pengingat untuk selalu menghormati arwah leluhur. Bagus dan Slamet yang dulu nyaris menjadi korban kini tumbuh menjadi tokoh masyarakat. Keduanya aktif mengajak warga menjaga kelestarian area pohon kapuk sebagai bentuk penghormatan bersama.
Mbah Karto sebelum wafat beberapa tahun, kemudian selalu berpesan agar warga tidak melupakan pentingnya memperlakukan jenazah dengan penuh penghormatan. Pesannya itu menjadi pedoman turun-temurun bagi seluruh warga desa Sumberagung hingga generasi selanjutnya. Kisah tentang Wagini dan pohon kapuk itu kini menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun bukan lagi sebagai kisah menakutkan semata, melainkan sebagai pelajaran berharga tentang pentingnya kesetiaan dan akibat buruk dari pengkhianatan cinta. Setiap tahun, warga mengadakan selamatan kecil di dekat pohon kapuk sebagai wujud syukur atas kedamaian yang telah lama mereka rasakan. Anak-anak desa yang dahulu ketakutan mendengar cerita kuntilanak kini tumbuh dengan pemahaman bahwa setiap arwah penasaran hanya butuh dihormati. Jalan setapak menuju pohon kapuk kini ramai dilalui warga tanpa rasa takut sedikit pun. Bahkan beberapa muda-mudi sering duduk bersantai di bawah pohon menikmati suasana sore hari. Desa Sumberagung dikenal oleh desa-desa sekitarnya sebagai contoh desa yang penuh kearifan lokal. Kisah kelam yang pernah menyelimuti mereka justru mempererat tali persaudaraan antar warga desa tersebut. Pohon kapuk perbatasan desa yang dulu menakutkan kini menjadi simbol kedamaian dan penghormatan. Setiap daun yang jatuh dan angin yang berhembus lembut seolah membawa pesan bahwa dendam yang telah reda akan membawa ketenangan abadi bagi semua yang pernah terlibat dalam kisah pilu itu. Demikianlah kisah kuntilanak di pohon kapuk, perbatasan desa yang telah diceritakan dari awal. Sebuah kisah yang bermula dari dendam dan kesedihan mendalam seorang wanita bernama Wagini, ditinggalkan oleh suaminya sendiri di saat-saat paling rentan dalam hidupnya. Kematian yang tragis dan penguburan yang tidak layak membuat arwahnya penasaran dan gentayangan. Selama puluhan tahun ia mencari pelampiasan atas kesedihan dan pengkhianatan yang dialaminya dahulu. Hingga akhirnya permohonan maaf yang tulus dari keturunan orang yang mengkhianatinya membawa kedamaian. Kisah ini mengajarkan kepada kita semua bahwa setiap perbuatan akan membawa konsekuensinya sendiri. Pengkhianatan dan ketidakadilan yang dilakukan kepada seseorang bisa meninggalkan luka yang sangat dalam. Bahkan luka itu bisa melampaui batas kehidupan dan kematian jika tidak diselesaikan dengan baik. Selain itu, kisah ini juga mengingatkan pentingnya menghormati jenazah dan memperlakukan kematian dengan cara yang layak sesuai adat dan agama. Ketergesaan dan rasa takut yang berlebihan terhadap sesuatu yang tidak dipahami justru bisa menimbulkan masalah yang lebih besar di kemudian hari. Mbah Karto sebagai representasi kearifan lokal mengajarkan bahwa penyelesaian masalah gaib membutuhkan kesabaran, pemahaman mendalam serta niat baik dari semua pihak. Sartono, Bagus, dan Slamet mewakili generasi muda yang awalnya skeptis namun akhirnya belajar menghargai kepercayaan dan kearifan yang diwariskan leluhur. Parjo sebagai keturunan yang harus menanggung akibat perbuatan leluhurnya mengajarkan pentingnya keberanian mengakui kesalahan meski bukan kita yang melakukannya langsung. Permintaan maaf yang tulus terbukti mampu meredakan dendam yang telah terpendam puluhan tahun lamanya. Desa Sumberagung yang akhirnya menemukan kedamaian menjadi simbol bahwa setiap konflik pasti memiliki jalan penyelesaian jika dihadapi dengan hati yang tulus. Pohon kapuk perbatasan desa yang dulu menjadi sumber ketakutan kini berubah menjadi tempat yang penuh dengan nilai sejarah dan pembelajaran hidup. Semoga kisah ini dapat menjadi hiburan sekaligus pengingat bagi kita semua untuk selalu menghormati sesama dan menjaga hubungan baik dengan leluhur. Terima kasih telah mengikuti kisah kuntilanak di pohon kapuk perbatasan desa. Dari awal hingga akhir,
Semoga cerita ini memberikan kesan mendalam dan pelajaran berharga bagi seluruh pendengar maupun pembaca setia. Sampai jumpa di kisah-kisah horor legenda Nusantara lainnya yang tidak kalah menarik dan mendalam.